Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi pesan dalam dongeng menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 2, halaman 2 sampai halaman 3. Ayo membaca. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa.
Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sumber www.rumahdongeng.com. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, siapa teman pohon apel? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki. Kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Senang dan gembira. Ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Membolehkan anak laki-laki tersebut untuk memotong cabang-cabang pohonnya untuk membangun rumah. Keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Karena teman bermainnya pergi dan tidak kembali. Kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Karena merasa bahagia bisa bersama-sama dengan temannya lagi. Matematika KD 3.1 dan 4.1 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi sifat pertukaran pada penjumlahan. Buka buku tema 2 halaman 4 sampai halaman 7. Ayo berlatih. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama, ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua, ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering.
35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi, 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050. 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Kerjakanlah latihan berikut ini seperti contoh. Soal pertama, pada poin A, 200 ditambah 350 sama dengan titik, titik, titik. Poin B, 350 ditambah 200 sama dengan titik, titik, titik. Poin C, jadi 200 ditambah titik, titik sama dengan 350 ditambah titik, titik, titik. Kerjakan di buku tugas. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Soal kedua, pada poin A, 500 ditambah 220 sama dengan titik, titik, titik. Poin B, 220 ditambah 500 sama dengan titik, titik, titik. Poin C, jadi 500 ditambah titik, titik, titik sama dengan 220 ditambah titik, titik, titik. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Soal ketiga, pada poin A, 470 ditambah 510 sama dengan titik, titik, titik. Poin B, 510 ditambah 470 sama dengan titik, titik, titik. Poin C, jadi titik, titik, titik ditambah 510 sama dengan titik, titik, titik ditambah 470. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Soal keempat, poin A, 400 ditambah 430 sama dengan titik, titik, titik. Poin B, 430 ditambah 400 sama dengan titik, titik, titik. Poin C, jadi titik, titik, titik ditambah 430 sama dengan titik, titik, titik ditambah 400. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa.
Soal kelima, poin A 480 ditambah 605 sama dengan titik, titik, titik. Poin B 605 ditambah 480 sama dengan titik, titik, titik. Poin C, jadi titik, titik, titik ditambah 605 sama dengan titik-titik ditambah 480. Kerjakan di buku. Tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. KD 3.2 dan 4.2. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi, bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Buka buku tema 2, halaman 8 sampai halaman 9. Ayo bernyanyi. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Yuk kita menyanyikan lagu cemara. Judul lagu Cemara, ciptaan A.T. Mahmud. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Oke, keren bukan? Karya cipta A.T. Mahmud Cemara. Kamu nyanyikan ya. Nanti kamu kirim. Boleh lewat WA Group maupun Google Classroom. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan manfaat salah satu tanaman yang ada di rumah atau di lingkungan sekitar rumah.
Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.